Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita sedang membahas kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan dan keterangan tentang pohon iman. Kita sampai pada bab bagaimana menguatkan iman atau merawat iman. Kata beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa min asbabil iman, di antara sebab-sebab kuatnya iman, wa dawai, dan dai atau yang menyeru pada iman, yaitu at-tafakkuru fil kauni. Tafakkur itu berpikir atau memikirkan, fil kauni, di alam nyata, yaitu fi khalqis samawati wal ardi, yang dipikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Karena sangat pentingnya sampai Allah Subhanahu wa taala mengulang di dalam Al-Qur'an itu seruan atau ajakan memikirkan langit dan bumi itu mencapai 400 ayat. Karena ini merupakan air ya, minuman dari tanaman iman yang ada di hati kita. Wa ma fihinna, dan apa yang ada di langit dan di bumi, itu hendaknya difikir. Dan ini termasuk ibadah, termasuk amal soleh, amal ketaatan ketika kita memikirkan penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Minal makhluqati al-mutanawwi'ati, dari berbagai makhluk yang bermacam-macam. Jadi kita melihat ciptaan Allah yang ada di sekitar kita, kemudian kita berpikir menggunakan akal kita untuk memikirkan. Wa nadru, demikian juga melihat atau memperhatikan fil insani, pada manusia. Kalau Al-Imam Ibnul Qayyim membahas secara rinci, bahkan lebih rinci dari pelajaran IPA itu. Di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah tentang manusia, keajaiban sistem manusia, mulai dari sistem pencernaan, pernafasan, sistem syaraf, dan seterusnya. Itu ayat-ayat Allah. Wa ma huwa alaihi minas sifat, demikian juga memperhatikan dari sifat-sifat yang ada pada manusia. Ini bisa menambah iman, menguatkan iman. Fa inna dzalika, yang demikian itu, memperhatikan penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, memperhatikan manusia,
Kata beliau, da'in qawiyun lil iman. Itu merupakan da'i. Da'i itu penyeru yang kuat menuju iman. Hanya di sini kan kita nggak perlu alat ya, nggak perlu cuma ada mata, ada akal. Itu iman bisa bertambah, bisa menguat setiap waktu. Lima fi hadhil mawjudat. Kenapa bisa menjadi penguat iman? Karena pada ciptaan-ciptaan atau yang wujud di hadapan kita ini, di situ terdapat, kata beliau, min idmatil khalqi. Di situ Allah buktikan, Allah terangkan keagungan penciptaan atau kebesaran penciptaan. Adali ala kudrati khaliqihi, yang menunjukkan atas maha kuasanya penciptanya. Karena tidak ada yang bisa mencipta selain Allah. Walaupun sekecil biji kacang misalnya, satu biji kacang, kedelai, kacang hijau, tidak ada yang bisa. Atau satu buah lombok, tomat, tidak ada yang bisa. Hanya Allah yang bisa, karena Allah itu alim, maha mengetahui, qadir, maha kuasa. Jadi di situ Allah terangkan pada lombok tomat tadi sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Nama Allah apa? Al-Alim. Nama Allah apa? Al-Qadir. Wa ma fiha minal husni wal intizam. Demikian juga di makhluk itu bukti-bukti bagusnya dan keteraturannya ciptaan Allah. Allah terus menciptakan makhluk ciptaan-ciptaannya seperti lombok setiap hari ada, kemudian tomat setiap hari ada, ikan-ikan setiap hari ada, dan terus demikian juga matahari yang ada di antara langit dan bumi, mereka teratur, intidom itu teratur. Terbit setiap hari dari timur, bergerak melalui relnya atas perintah dari Allah. Wal ihkam, demikian juga sangat kokoh ciptaan Allah, matahari, bumi tetap di situ sangat kokoh, namanya ihkam. Alladzi yukhayyirul albab, yang itu bisa mendecakkan akal, ya, mengagumkan akal. Adalu ala syati ilmillah, yang semua itu menunjukkan atas luasnya ilmu Allah. Bumi alam ini teratur. Yang mengatur siapa? Nanti banyak ayat-ayat seperti langit kok nggak jatuh, padahal tidak ada tiangnya. Padahal langit itu besar. Kata Allah di dalam surat Al-Mulk, ya, Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah engkau itu lebih sulit penciptaannya atau langit? Manusia lebih kecil dari langit, jauh. Wasumulu hikmatihi, dan pada ciptaan Allah itu, sekecil apapun ciptaan Allah, itu diliputi oleh hikmah. Tidak ada ciptaan Allah itu yang tidak ada hikmahnya. Walaupun mungkin sepintas menjijikkan, buat apa Allah ciptakan penyakit, misalnya hama, menciptakan virus yang mungkin sepintas mengganggu orang. Tapi itu hikmah besar di situ, yang kalau kita teliti itu bisa menguatkan iman. Nah, iman ini yang menjadi penilai manusia, derajat manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baik buruknya ini seseorang
di dunia dan di akhirat tergantung imannya. Karena iman itu merupakan dasar fondasi manusia. Tidak ada gunanya manusia sukses dari sisi dunianya atau secara zahir ibadahnya Masya Allah, tapi imannya nggak ada, itu juga busung nilai ibadahnya. Nah, ibadah tanpa iman itu munafik. Karena orang munafikun itu juga ibadah. Tapi dikatakan oleh Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mempersaksikan bahwa orang munafik itu dusta. Walaupun beribadah mereka. Wa ma fiha, dan apa yang ada pada ciptaan Allah dari langit tadi sampai kepada makhluk terkecil tadi, min asnafil manafi, berbagai manfaat. Berbagai manfaat. Coba kalau kita lihat toga ya, tanaman toga. Ada jahe, ada kunir, ada kencur. Itu dengan berbagai sifatnya, dengan berbagai manfaatnya. Itu baru lombok, tomat, dan seterusnya. Manfaatnya beda-beda. Siapa yang menetapkan sifat seperti itu? Walaupun tumbuh dari satu lahan ya. Di situ ada satu lahan tanah, ditanami macam-macam, mulai jahe, kencur, kunir, temulawak, laos, dan seterusnya. Tapi kan beda sifatnya, beda manfaatnya. Nah itu apa itu? Nah itu ayat Allah. Di situ Allah terangkan dirinya. Untuk apa? Agar manusia melihatnya. Agar melihat dengan mata hati, bukan hanya dengan mata kepala. Dengan keimanan itu mendorong orang itu selalu ingat mati. Itu orang cerdas itu kata Rasul, orang yang selalu ingat mati. Bukan hanya ingat, kata Rasul, al-aqiyasu, orang paling cerdas di dunia ini, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wasti'dadan lahu, dan mempersiapkan. Dan selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Itu yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu oleh Rasul SAW dikatakan majelis zikir. Rasulullah pernah bersabda tentang majelis ilmu, dikatakan riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi surga itu ada dua, ada surga dunia, apa itu? Majelis ilmu. Majelis seperti ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga. Untuk apa? Menambah iman. Dengan iman itu hati menjadi tenang. Dan itu tenang di mana? Dunia akhirat. Kan Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, ya. Iman itu dari mana? Dari kajian akidah seperti ini. Ini kan kajian materinya materi akidah atau materi tauhid atau materi keimanan. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hatinya tenang di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, itu satu ayat. Ya, barang siapa yang tidak masuk surga dunia, yaitu susah hadir di majelis ilmu, maka dia tidak bisa masuk surga akhirat, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wan ni'amul katsiratul lati la tu'addu wa la tuhsa. Pada ciptaan Allah tadi, mulai dari langit-langit, bumi, dan seterusnya, sampai kepada makhluk terkecil tadi, banyak sekali kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Adallatu ala si'ati rahmatillahi, yang tadi yang kita cerita bumbu-bumbu tadi.
Laos, kencur, kunir, dan seterusnya itu dengan berbagai sifatnya, berbagai manfaatnya, yang itu menunjukkan siaturahmatillah. Siaturahmatillah, luasnya rahmat Allah. Bahkan semua yang Allah takdirkan, ya, termasuk apa? Allah menakdirkan itu dua takdir, takdir baik dan takdir jelek. Kalau takdir baik, mungkin kita semua sudah sepakat itu rahmah, karunia, kenikmatan. Tapi takdir jelek pun itu jadi rahmah, kebaikan. Kalau bagi orang beriman, makanya Rasul sampai heran dengan orang beriman. Misalnya sakit, ketika sakit, kenapa ditakdirkan sakit? Jadi untuk menghapus dosa-dosanya. Dihapusnya dosa-dosa, itu rahmah dari Allah. Bahkan dibakar di neraka pun, bagi orang beriman itu rahmah. Karena ketentuan Allah tidak boleh ada orang masuk surga dalam kondisi kotor hatinya. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Sehingga rahmat Allah itu sangat luas. Ini baru kita cerita yang enak-enak saja. Tapi yang tidak enak pun itu rahmah. Nah, wujuduhu wajuduhu ini ya. Wabirruhu. Kenikmatan tadi yang saya contohkan tadi, toga atau sayur-sayuran, itu yang dengan berbagai jenisnya, sayur-sayuran saja kan banyak jenisnya. Itu bukti atau ya dalil menunjukkan judnya Allah, dermanya Allah, maha derma, dan maha baiknya Allah. Dan Allah itu tidak minta balasan sama sekali, tidak butuh. Dan Allah tidak butuh ibadah kalian atau ibadah kita-kita, tidak butuh Allah. Yang butuh ibadah kepada Allah itu kita sendiri. Kalau Allah, walaupun seluruh makhluk ini maksiat kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaannya. Wa dzalika kulluhu yad'u ila ta'dhimi mubdi'iha. Yang semua ini akan mengajak atau menyeru kepada pengagungan penciptanya, wabari'iha, dan sama penciptanya. Cuma mubdi ini artinya mencipta dari sesuatu yang enggak ada contohnya, itu mubdi. Sehingga orangnya yang mengada-ngada ajaran dalam agama disebut mubtadi, ajarannya disebut bid'ah. Wa syukruhu, dan akan mengajak seorang untuk bersyukur kepada Allah. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan tanda tiga tanda orang yang selalu ingat mati, tiga tanda orang yang cerdas. Imam Al-Qurtubi menjelaskan ada tiga tandanya orang yang paling cerdas. Tadi siapa orang paling cerdas? Orang yang paling banyak mengingat kematian. Kata beliau ada tiga tandanya. Pertama, orangnya selalu banyak bertobat di dunia ini. Orangnya selalu bertobat atau memperbanyak taubat kepada Allah. Itu tanda orang yang ingat mati, banyak ingat kematian. Tadi dari hadis tadi. Al-aqiyasu aktsaruhum lil mauti dzikra wasti'dadan lahu. Orang paling cerdas di dunia ini orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Bagaimana tandanya? Kata beliau, Al-Imam Al-Qurtubi, dia akan banyak bertobat, banyak istighfar. Karena istighfar itu kan pembersihan, pensucian. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu ya nerima apa yang Allah takdirkan pada dirinya. Yang ketiga, akan semangat, orangnya selalu semangat beribadah.
tidak telat-telat, tidak lemot. Itu tanda orang yang cerdas. Banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri. Nah, dari ini hasil dari kajian makhluk ya. Kalau tadi alatnya itu berupa sayur-sayuran atau bumbu-bumbu, akan membawa orang pada bersyukur, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan iman dibagi dua, syukru wa sabru, sabar dan syukur. Wallahju bidzikrihi, buah berikutnya, pertama tadi bersyukur, buah berikutnya adalah selalu lisannya itu sibuk dengan berpikir kepadanya. Kenapa selalu berzikir? Ini bukti cintanya dia kepada Allah. Karena kaidahnya Indonesia maupun Arab itu orang yang banyak disebut, banyak diingat, itu orang yang paling dicintai. Ketika Allah yang paling dicintai, maka Allah lah yang paling banyak diingat dan paling banyak disebut. Dan itu penyebab ketenangannya, penyebab kesuksesannya, kebahagiaannya. Sebagaimana ayat tadi ya, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Nah, orang-orang yang beriman itulah orang yang tenang hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau sampai berani berpaling dari zikrullah, di dunia itu hidupnya gelisah, resah. Banyak ayat-ayat, nanti kita bisa ketemu ayat-ayat itu, bahwa berani berpaling dari Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, itu akan menyebabkan kehidupannya di dunia, hatinya penuh kegelisahan, keresahan. Buah berikutnya dari pengkajian alam. Alam berarti IPA, ya. Pelajaran IPA tapi dari Al-Quran dan hadis. Wa ikhlasuddin lahu, mengikhlaskan, memurnikan agama hanya untuk Allah. Wa hadza huwa ruhul iman wa sirruhu, inilah ruhnya iman. Ruhnya iman dan rahasia iman. Apa itu? Selalu bersyukur kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, dan ikhlas di dalam beragama. Wa kadzalika, berikutnya wa kadzalika an-nadru ila fakril makhluqati kulliha. Demikian juga ketika kita memperhatikan kepada fakirnya makhluk semuanya, seluruh makhluk ini fakir, butuh kepada Allah Azza wa Jal. Wa tirariha, dan daruratnya ila rabbiha, kepada Rabbnya, kepada Allah. Min kullil wujuh, dari segala sisi. Kita bisa bicara karena karunia dari Allah. Karena Allah yang membuat saya bicara, mampu bicara. Saya bisa melihat kitabnya, itu karena Allah membuat saya bisa melihat. Saya bisa mendengar, dan saya bisa duduk, bisa berjalan. Ini semua dari Allah Azza wa Jal. Maka kita tidak bisa lepas dari Allah Azza wa Jal. Tarfata ainin, bahasa di sini disebutkan tarfata ainin. Wa annaha, bahwa setiap makhluk, ya, setiap makhluk la tastaghna anhu, tidak punya kemampuan menyendiri. Tidak bisa manusia itu punya kemampuan menyendiri, kemampuan sendiri terlepas dari Allah. Tarfata ainin. Tarfata ainin ini sekejap bahasa kita. Atau sedetik pun kita nggak bisa. Ditinggal oleh Allah sedetik saja, rusak kita. Nah, khususan ma tusahiduhu fi nafsika, khususnya apa yang kamu lihat pada dirimu sendiri, pada diri kita sendiri. Coba lihatlah pada dirimu. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, wa fi anfusikum
ayatun pada dirimu sendiri, itu ayat-ayat Allah. Afala tubsirun, kenapa kamu tidak mau mendalami? Pada dirimu min adillatil iftikar wa quwwatil ittirar. Pada dirimu sendiri, kamu bisa apa-apa itu. Kamu hidup, bisa bernafas. Itu dalil yang kuat atas iftikornya dan daruratnya. Iftikor itu butuh. Atas butuhnya dan daruratnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang diminta oleh Allah apa? Allah tidak butuh. Yang diminta oleh Allah kita ini bersyukur, berzikir, tadi ya, semangat beribadah. Nah. Wa dzalika yujibu lil 'abdi, ketika manusia tadi sudah melihat keagungan Allah, rahmat Allah yang maha luas, melihat ketika manusia mampu melihat butuhnya manusia kepada Allah, manusia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa memberikan manfaat pada dirinya sendiri, dan tidak mampu menolak bahaya yang Allah takdirkan pada dirinya. Hal itu kata beliau yujibu lil 'abdi kamalul khudu', akan mengantarkan hamba kepada kesempurnaan khudu'. Khudu' itu merendah kepada Allah, malu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang diharapkan. Tidak apa lawannya? Sombong. Nah, merasa dirinya bisa memberikan kekuatan pada dirinya. Wa kasratud doa, dan akan membuahkan orang itu banyak berdoa. Wa tadarru'u ilallah, tadarru' itu merendah juga, berdoa, dan tadarru' berdoa dengan pelan dan penuh khusyuk. Selalu mohon kepada Allah pagi dan sore. Nah, fi jalbi ma yahtajuhu, selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Min manafi'i dinihi wa dunyahu, dari berbagai manfaat agama maupun manfaat dunia. Yang bisa menunjuki kita kepada agama Allah, ya Allah, itu namanya hidayah, taufik, rahmah. Demikian juga yang mencukupi kita dari dunia, diberikan rizki, diberikan kemudahan mendapatkan rizki dunia ini Allah Azza wa Jalla. Ada orang dibuat kaya, dibuat sedang, dibuat miskin. Wa daf'i ma yadurruhu fi dinihi wa dunyahu. Demikian juga yang bisa menghilangkan atau menolak, menghindarkan sesuatu yang membahayakan agama dan dunianya hanya Allah. Diberi hidayah, berada di jalan yang lurus, dihindarkan oleh Allah dari ajaran-ajaran sesat, pemahaman-pemahaman menyimpang. Wa yujibu lahu, dan buah berikutnya akan menyebabkan kuwatut tawakkuli ala rabbihi, kuatnya tawakal kepada Allah, karena menyadari hanya Allah yang bisa menghadirkan semua itu, yang disebut dengan as-somad, ya. Qul huwallahu ahad, Allah as-somad. Allah as-somad biasanya diartikan Allah tempat bersandar. Wa kamalu siqati biwadihi, akan membuahkan berikutnya kesempurnaan siqah, percaya, yakin. Allah maha memenuhi apa yang dijanjikan. Wasidatut tama fi birrihi wa ihsanihi, akan membuahkan tama, bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa Indonesia tamak, ya. Akan membuahkan rasa butuh, tamak, kurang terhadap kebaikan Allah Azza wa Jalla. Wa bihadza yatahaqqaqul iman, maka dengan inilah dikatakan iman itu, iman yang sebenarnya itu kayak gitu. Orangnya menghadapkan diri
zahir dan batin kepada Allah. Dan dia ucapkan dalam sholatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wa yuqawwi at-ta'abbudu, dan bisa menguatkan ta'abbudnya, semangat ibadahnya, karena imannya kuat. Nah, ini kan bab membahas tentang bagaimana menguatkan iman. Buktinya apa? Dia kuat ibadahnya. Ukurannya. Makanya ketika Rasul mengatakan al-mu'minul qawi khairun. Mukmin yang kuat itu lebih baik. Wa habbu ilallah, dan lebih dicintai Allah minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah. Yang dimaksud di situ mukmin kuat imannya. Dan memang hakikat kekuatan orang mukmin itu di hatinya, di iman di hatinya, di jiwanya. Karena buktinya banyak orang kuat itu badannya kuat, kalau suruh ngangkat beban berat itu 1 kintal diangkat. Nah, kuat dia ngangkat 1 kintal, kuat. Nah, tapi dia ketika dipanggil oleh Allah, buang selimut saja, ngangkat selimut dari badannya yang mungkin tidak sampai 1 kilo, itu tidak kuat. Sementara yang sepuh-sepuh yang sudah tidak bisa ngangkat barang walaupun 10 kilo, dia di saf terdepan, gak telat sholat jamaah. Nah, ya. Banyak kita dapati orangnya sepuh-sepuh, jalannya gluduk-gluduk. Tapi sholat jamaahnya di terdepan, mana yang lebih baik? Yang muda-muda masih selimutan, dia nggak mampu, tidak kuat, buang selimutnya yang tipis. Nah, itu yang kata Rasul, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Fa inna du'a, karena doa mukhul ibadah. Mukh itu artinya otak ya, atau inti. Tapi bukan hadisnya ini. Kalau hadisnya huwal ibadah. Setiap ibadah itu intinya di doa. Seperti kita sholat, itu intinya di doa. Doa apa? Memohon kepada Allah, sholatnya diterima. Kita ngaji, ini ada doanya apa? Memohon kepada Allah, dari ngaji ini menambah iman, menambah takwa. Wa khalisuha, dan khalis. Khalis itu intinya ya. Inti daripada ibadah adalah doa. Wa kadzalika at-tafakkuru, kalau tadi ini berpikir tentang alam nyata ya, alam luas. Kita akan melihat dari sana, akan menambah iman, meyakini, menguatkan iman tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah, kebahagiaan Allah pada diri kita, sampai kita menjadi hamba yang bersyukur, selalu zikir kepada Allah, semangat ibadah kepada Allah. Nah, wa kadzalika at-tafakkuru fi kathrati ni'amillahi wa alaihi al-'ammati wal khassa. Lebih rinci lagi kata beliau, kalau kita ini memikirkan akan banyaknya nikmat Allah, wa alaihi, Allah ini juga nikmat atau karunia Allah, baik secara umum maupun secara khusus. Allati la yahlu minha mahlukun tarfat ainin. Manusia itu, makhluk itu tidak lepas, tidak kosong
Tarfata ini tadi diartikan apa? Sekejap pun dari nikmat Allah. Fa inna hadza yad'u ilal iman. Memikirkan yang seperti itu, nikmat Allah itu bisa membawa atau menyeru kepada iman. Walihada da'allahu ar-rasulu da'allaha ar-rasulu wal mu'minin. Da'allahu ar-rasula wal mu'minin ila sukrihi. Buah dari keyakinan ini buah dari berpikir. Jadi berpikir kemudian membuahkan keyakinan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka rasul dan orang-orang beriman untuk mensyukurinya. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan. Ini perintah Allah kepada Rasulnya dan juga umatnya, ya, makan itu yang halal, yang baik. Wazkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu memang hanya kepada Allah beribadah. Nah, maka orang yang beriman itu waspada, karena ada hadis juga yang mengatakan daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu neraka, tempat yang pantas baginya. Artinya Rasul SAW benar-benar selektif. Dan juga Abu Bakar ya pernah sudah ketelan, itu pun dimuntahkan, diusahakan tangannya dimasukkan ke kerongkongannya supaya muntah. Karena takut sampai jadi daging, diperas oleh lambung, menjadi tenaga, menjadi kekuatan. Dan juga Rasulullah SAW ketika makan beliau mengatakan kalau ada yang jatuh diambil, jangan sampai tersisa di piringnya. Diambil yang jatuh, dimakan, bukan hanya diambil, dibuang. Kalau kotor, kata Rasul, dicuci. Setelah dicuci apa? Dimakan. Kenapa Rasul sampai sedemikian? Kata para ulama, Rasul itu taharra lil barokah. Taharra itu artinya sungguh-sungguh mengupayakan dapat, itu taharra. Mengupayakan dapat barokah dari makanannya itu. Apa tanda barokahnya? Ada dua. Pertama, makanan yang barokah itu tidak menyebabkan penyakit dohir maupun batin. Orangnya sehat, dohir batin sehat. Yang kedua, tanda barokah itu menyebabkan orangnya semangat beribadah. Ini dari makanan halal ya. Maka bagaimana kalau makanan haram? Ya nggak perlu dibahas, bagi orang yang halal saja belum tentu barokah ya. Makanya disuruh apa? Bismillah. Kalau makan jangan langsung ambil tengah, karena barokah itu turunnya dari tengah. Supaya dari tengah turun kemudian nyebar ke pinggir-pinggir, makan dari pinggirnya. Ada pada makan seperti itu dalam rangka tadi barokah. Sunnah itu secara umum barokah. Fal imanu yad'u ila syukri, sehingga iman di sini kan juga orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah. Maka iman itu menyeru kepada bersyukur. Bersyukur ini juga tidak mudah. Bersyukur itu menggunakan nikmat Allah pada jalan yang Allah ridhoi. Nikmat Allah kan banyak sekali tadi. Mata. Kemudian apakah mata ini kemudian kita gunakan nuruti syahwat? Nah, apalagi zaman sekarang syahwat lebih mudah sekarang
akses di setan tipis kata orang sekarang, setan gepeng ya. Di situ banyak seruan-seruan nafsu, seruan-seruan syahwat. Yang itu bisa dihilangkan dengan iman. Kalau orangnya lemah imannya, sudah dia rusak imannya dari setan gepeng yang ada di tangannya. Jauh ibadahnya berkurang, ibadahnya nggak semangat, ilmunya menurun. Nah, karena maksiat itu akan menghilangkan cahaya hati, akan melemahkan ibadah, akan melemahkan ilmunya. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i duduk di depan Imam Malik. Imam Malik takjub, kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Maka beliau nasihati, aku lihat pada hatimu itu cahaya ilmu. Jangan kamu matikan dengan maksiat. Jangan kamu padamkan dengan maksiat. Jadi kemaksiatan itu memadamkan cahaya iman, cahaya ilmu. Karena ilmu itu al-fadl, kata Al-Hasan, al-ilmu fadlun. Ilmu itu karunia dari Allah, la yati al-asi. Tidak Allah berikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maksiat sekarang nggak perlu keluar rumah dari dalam kamarnya, dari dalam selimutnya bisa. Zaman sekarang mujahirin sekarang, kalau mujahirin sekarang tidak atau belum pernah ada di zaman-zaman mulai zaman Nabi Adam. Apa mujahirin? Kalau mujahidin orang berjihad ya. Kalau muhajirin, mujahidin itu orang yang memerangi nafsunya. Kalau muhajirin orang yang hijrah dari kemaksiatan pada ketaatan. Kalau mujahirin, kalau mujahirin orang yang jelas-jelas menyebarkan kemaksiatannya. Dulu bisa nggak orang telanjang diketahui orang jarang? Nah sekarang telanjang di sini, dia foto dirinya seluruh dunia bisa tahu. Ada nggak zaman Nabi Adam sekarang? Nggak ada. Maka Allah tidak mengampuni al-mujahirin. Ya, ada hadis itu Allah tidak mengampuni dosa mujahirin sampai dia bertaubat. Iman menyeru kepada bersyukur. Untuk bisa bersyukur butuh kesabaran tadi ya. Sabar menggunakan mata di jalan yang Allah ridhoi. Sabar menggunakan telinga di jalan yang Allah ridhoi. Didengarkan apa? Ilmu yang menambah kuatnya iman. Yang didengarkan apa? Maka kalau orang punya telinga kemudian mendengarkan yang merusak iman, menjauhkan dari zikrullah, itu haram. Apa itu? Musik. Nah, musik itu adalah alat yang paling cepat memalingkan manusia dari zikrullah. Melebihi khamar. Khamar itu diharamkan karena melupakan dari zikrullah. Tapi ada yang lebih cepat. Apa? Musik. Nah, adanya kalau di Indonesia ini musik itu kayak makanan pokok jiwanya ya. Acara apa saja, masuk toko, masuk apa, gak ada musiknya kayaknya gelisah. Resah jiwanya kalau nggak ada musiknya. Nah itu bagaimana? Karena jiwanya sudah tidak merasakan manisnya iman. Yang dirasakan sudah mati. Wa syukru yanmu bihi al-iman. Dan syukur itu, manfaat syukur itu tadi ya, menggunakan mata, anggota badan sesuai dengan yang Allah cintai, itu bisa mengembangkan, yanmu itu mengembangkan iman. Nah iman dari mana? Dari tadi ya,
Fakullun minhuma mulazimun wa malzumun lil akhar. Sehingga ilmu menambah iman. Nanti iman itu membimbing kepada syukur. Ini kalau Allah ceritakan di ayat ini dari makanan ya. Dan syukur itu menambah iman. Mudah-mudahan iman kita bertambah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah Azza wa Jal, ketakwaan kita semakin meningkat, dan pelajaran pagi ini semakin menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kata Rasul, tanda orang yang cerdas, kata Imam Al-Qurtubi, ada 3. Saya ulang. Tanda orang yang cerdas selalu ingat mati dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Tandanya, kata Imam Al-Qurtubi, ada 3. Sibuk dengan istighfar, banyak taubat, baca apa? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Kemudian qanaah, nerima, tidak gelisah sumpah karena enggak punya ini itu. Tidak stres, tidak depresi. Karena saya punya teman di RSUD Lawang itu, rumah sakit apa? RSJ Lawang itu. Saya tanya, kebanyakan orang masuk sini apa sebabnya? Mikir dunia. Stres, depresi, artinya gila betulan. Akalnya rusak. Padahal kalau dia punya iman kan nggak sampai depresi, nggak sampai stres. Karena percaya kepada Allah, 100% percaya kepada Allah, kefakiran yang ditakdirkan pada dirinya itu lebih baik. Karena kalau oleh Allah dibuka harta atau rizkinya, dia keluar dari istiqomahnya. Dan kasusnya kan banyak. Yang kemarin masih hadir rutin di majelis ilmu, sholat jamaah, ini sudah banyak alasan karena sibuk. Apalagi buka toko 24 jam. Ada kan sekarang ya. Nah, kemana? Waduh, ini toko saya nggak bisa ditinggal. Dan seringnya ujiannya ramainya pas waktu-waktu sholat. Nah, butuh kekuatan iman. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya pada diri kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.